baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom, puji ini ada kesaksiannya singkat. Waktu itu sebenarnya udah agak lama. Aku mau duet sama sahabatku ini. Suaranya sangat merdu ya. Soalnya ini lagunya rada tinggi. Jadi kesaksian saya waktu itu saya ada di Amerika. Ini lagu tahun lalu ya. Sebenarnya udah dari tahun lalu lagu ini sangat memberkati saya. Waktu itu saya lagi bantu teman saya ya. Saya lagi ada di sebuah restoran gitu. Terus ada seorang homeless yang kalau orang sini ngomongnya pengemis ya. Dia masuk ke store itu. Terus teman saya itu pasang lagu rohani toh. Ya lagu ini I Speak Jesus judulnya. Jadi dia berkata tentang Yesus dimanapun. Terus Bapak Ibu tahu homeless ini dia menyembah Tuhan Bapak Ibu. Sampai dia itu sampai berbahasa roh, kepenuhan Roh Kudus, orang homeless ya. Sudah perempuan usianya udah agak tua, mungkin lebih tua dari Bu Rum, udah tua sekali. Terus dia kepenuhan Roh Kudus sampai kita itu yang di dalam di kitchen sampai melok, sampai terikut kayak ada hadirat Tuhan gitu loh lewat seorang homeless ini ya. Melihat dia menyembah Tuhan. Jadi benar-benar saya sangat diberkati dan ternyata kesaksiannya Tuhan itu bukan hanya memakai orang-orang yang di atas stage mimbar saja, tetapi orang-orang bahkan pengemis sekalipun ya. Homeless kan artinya orang yang gak punya rumah. Dia cuma tinggal di jalan, tapi dia pun bisa membuat yang punya store itu nangis ya, merasakan hadirat Tuhan. Bahkan kita yang bantu-bantu di situ bisa merasakan hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu bisa menjamah siapa saja, tidak dibatasi oleh status sosial apa aja gitu ya. Siapapun bisa menyembah Tuhan. Ini lagunya yang akan saya nyanyikan bersama teman saya Mike ya. Judulnya I Speak Jesus. Just wanna speak Him
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine to the shadows, burn like a fire. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Saya kembalikan buat Bu Gem. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Saya undang sama-sama kita buka dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat pertama dan kita akan bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat ini. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ayat yang tidak asing bagi saudara dan saya, ayat yang sudah menjadi ayat hafalan kita, ayat yang kita sering mendengarkannya, tapi kiranya ayat ini bukan hanya sekedar kita tahu, kita baca, kita dengar, kita hafal, tapi ayat ini menjadi suatu kehidupan nyata dalam hidup kita. Kita baca pada hitungan yang ketiga. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat pertama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari silakan kita duduk kembali. Saya percaya ayat ini segar pada hari ini. Pada pelayanan firman, biarlah ayat yang semua kita sudah tahu menjadi suatu gairah baru dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar tentang persembahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan pada firman Allah, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Saya menggarisbawahi mempersembahkan. Jadi ada satu persembahan dari umat Tuhan kepada Tuhan. Persembahan apakah yang bisa kita beri kepada Tuhan? Saya bagi dua bagian besar. Persembahan yang bisa kita beri kepada Tuhan. Satu adalah suatu persembahan tubuh. Ya. Satu adalah persembahan tubuh kita. Ya mungkin di slide ada sedikit kurang ditulis. Kalau bisa dirubah, bisa dirubah. Persembahan tubuh. Jadi Roma 12 ayat pertama saya Tuhan ini ayat biasa. Tapi beri saya suatu pengertian supaya saya bisa bagi jemaat Tuhan. Dan ada suatu tambahan pengertian rohani. Jadi persembahan pertama, tubuh ini dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti kita pagi hari ini, datang bersama-sama di rumah Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan datang di rumah Tuhan. Ya, ini bawa diri kita, bawa tubuh kita. Persembahan tubuh saya membagi di dalam dua hal besar. Yaitu yang pertama, pujian penyembahan seperti kita lakukan tadi, berdoa seperti kita lakukan, bukan pada hari Minggu saja, tapi pada hari-hari kita berada di rumah kita.
Setiap saat di mana ada kesempatan berdoalah kepada Tuhan. Saudara sedang bekerja pun saudara bisa ada hubungan doa dengan Tuhan. Saudara menyanyi buat Tuhan. Kalau saudara di rumah tidak bisa menyanyi seperti tadi, bukan? Tapi kalau kita kumpul dalam rumah Tuhan, kita bisa menyanyi seperti kita lakukan pagi ini, bukan? Kalau di rumah kita bisa angkat tangan bisa, tapi hati terangkat seutuhnya menyembah Tuhan bersama-sama. Dan ini ada firman Allah, mempersembahkan persembahan pujian, hormat, syukur, penyembahan ya di tengah-tengah umatnya. Sendirian boleh, tapi jangan lupa perlu berkumpul di tengah-tengah umat Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ya, jadi jangan malas-malas berkumpul sama-sama anak-anak Tuhan lainnya. Pujian, penyembahan. Seperti kedua saudara kita menyanyi, I speak Jesus. Ya, I speak Jesus. Jesus ada di dalam famili kita, keluarga kita. Yesus ada di dalam perjalanan hidup kita yang ada banyak kali gelap, banyak kali kesusahan, banyak sekali ada masalah hidup. Yesus ada. Saudara, Yesus memberi kekuatan. Yesus memberi damai sejahtera. Yesus memberi sukacita dalam hidup saudara dan saya. Kita perlu memuji-muji dan menyembah Dia. Sebab Dia memberkati saudara. Haleluya. Ya, kalau ada orang berkati saudara, saudara penuh syukur, terima kasih. Jangan kata berkati barang banyak. Saudara haus, ada orang kasih minum. Wih, terima kasih ya. Sudah beri saya minum. Apalagi Yesus beri semua untuk saudara. Pujian. Menyembah Dia. Ya. Bersyukur kepadanya. Berdoa syukur. Berdoa menghormati Tuhan. Berdoa untuk dapat menyampaikan semua rasa syukur, terima kasih. Dan juga keluh kesah kita kepada Tuhan. Itu kita lakukan dengan tubuh kita. Saudara yang kekasih, jadi jangan malas-malas kita menyanyi memuji Tuhan. Jangan malas-malas kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Jangan malas-malas kita datang berkumpul sama-sama. Melakukan persembahan pujian, penyembahan syukur doa kita di tengah-tengah umat Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri tahun 2024. Hari ini 1 Desember 2024. Tidak terasa. Sudah bulan Desember. Bulan terakhir dalam tahun yang berjalan. Banyak perbuatan ajaib dari Tuhan. Saudara sudah menikmati kelimpahan berkat dari Tuhan, bukan? Saya percaya ini semua membuat kita lebih sungguh-sungguh datang menghampiri Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesudah persembahan tubuh, ya, kita masuk dalam pujian penyembahan, ada yang kedua. Jadi tidak cukup pujian penyembahan, doa syukur, hormat kepada Tuhan. Ada pelayanan kasih yang bisa kita lakukan dengan tubuh kita. Saudara yang kekasih, tubuh kita tubuh yang hidup, tubuh kita bergerak, tubuh kita bisa melakukan banyak hal. Saudara yang kasih, jadi dalam persembahan tubuh bahagian kedua bukan hanya memuji-muji Tuhan dengan bibir mulut kita, bukan hanya berdoa, tapi ada pelayanan kasih yang kita lakukan dengan tangan kita. Amin. Tangan saudara dan saya bukan hanya terangkat menyembah Dia, tapi terulur menolong sesama kita. Haleluyanya belum ada. Saudara di rumah, haleluya. Tangan saudara terulur untuk menolong orang lain. Banyak orang di seputar saudara yang dalam keadaan susah, saudara. Betul. Peka dengan kesusahan sahabat saudara. Peka dengan kesusahan tetangga saudara. Peka dengan kesusahan keluarga saudara. Ulurkan tangan, tolong mereka. Sejauh saudara bisa menolong. Ada ayat berkata, kita menolong. Kita memberi bukan dengan apa yang tidak ada pada kita, tapi dengan apa yang ada pada kita. Tolonglah orang yang memerlukan pertolongan. Kita akan baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-13.
Oke, saya undang kita baca sama-sama. Ya, ini persembahan tubuh. Tangan yang terulur menolong orang lain, membantu, meringankan beban orang lain, kesusahan orang lain. Oke, 1, 2, 3. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu selalu memberikan tumpangan. Ya, nah saudara, ini perintah. Oke. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Jadi pertama saudara-saudara seiman dulu, kemudian orang lain bantu. Ya, ada banyak orang kudus juga dalam kekurangan dan ini perintah, bantulah. Kita belajar di sekolah dulu kalau ada kata la adalah kata perintah, bukan? Jadi Tuhan perintahkan kepada saudara, bantu mereka yang dalam kekurangan. Saya percaya saudara tahu ya, siapa yang dalam kekurangan dalam keluarga saudara, famili saudara, teman saudara. Saudara tahu. Karena mereka ada dekat dengan kita, bukan? Bantu kalau ada yang kurang. Bantu kalau ada yang perlu bantuan. Haleluya. Amin. Oke. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kalau ada kesempatan dan ada orang mau menumpang, jangan tutup pintu. Asal sudah tahu orang itu. Sebab kalau saudara tidak bijaksana pun, saya pernah cerita, ada 2 anak dikeluarkan dari sekolah Alkitab Palembang. Dua-dua naik bus sampai ke Malang, yang satu numpang ke rumah temannya. Tadinya berantem. Ini anak 2 berantem, pukul-pukul, dua-dua dikeluarkan. Salah satu anak teman saya. Mereka naik bus sama-sama dari Palembang untuk menuju Malang. Sampai di Malang, yang satu minta tumpangan kepada yang satu. Diberi kesempatan menumpang, esok hari amblas semua yang baik-baik dan besar-besar dan bagus-bagus, televisi. Ya, sepeda motor, ya, apa dulu itu DVD atau apa yang kecil-kecil itu apa saya lupa namanya, DVD ya kalau nggak salah, ya, saudara dicuri karena apa? Tidak tahu siapa yang disambut itu. Saudara menyambut orang juga harus pintar-pintar menilai siapa dia ya. Oke, jangan sembarang orang, ya, jangan sembarang orang. Oke, jadi kita harus menjadi seorang yang membuka pintu rumah, memberi tumpangan. Apalagi famili, keluarga saudara, jangan tutup pintu. Ya, kalau saudara lagi berantakan rumah, saudara kasih masuk homestay, 200.000, 250.000 bayarin. Tapi kalau boleh di rumah dan ada ikatan jalinan persaudaraan, jalinan kasih. Ya, jadi kita harus menjadi seorang yang suka memberi tumpangan. Haleluya. Kemudian pelayanan kasih yang dilakukan oleh tubuh kita menasehati. Kita semua punya mulut. Mulut ini suka bicara. Mulut ini suka ya bercerita. Tapi biarlah mulut kita pakai untuk menasehati. Roma pasal 12 ayat yang ke-8. Salah satu karunia pelayanan roh adalah menasehati. Mari kita akan baca sama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-8. Ya, mari kita baca. 2, 3. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Ya, sampai situ saja. Karunia pelayanan roh. Ini ada 7 di sini. Pertama dikatakan menasehati. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Saudara yang kekasih, jadi rupanya kita harus bangkitkan dalam diri kita dengan hikmat Tuhan, dengan kehidupan yang sudah kita kemas baik dan benar, pengetahuan firman Allah yang sudah kita miliki banyak, itu kita menjadi penasehat ajaib bagi orang lain. Nama Yesus adalah penasehat ajaib. Tapi Yesus penasehat ajaib sekarang gak ada di dunia. Rohnya ada, tapi pribadinya sudah duduk di sebelah kanan Bapa, bukan? Siapa yang menjadi penasehat ajaib? Saudara, saya, kita anak-anak Tuhan yang sudah bertumbuh iman Kristiani kita.
Jadi penasihat ajaib yang salah ditegur. Ada ayat berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tutup mulut kalau ada yang perlu dinasehati. Ini pelayanan, persembahan dari tubuh kita untuk memberkati orang lain. Bayangkan saudara, orang yang salah kita nasihati jadi benar hidupnya. Bukankah kita sudah punya andil besar pada orang itu, bukan? Kalau kita nasihati, dia tidak terima, itu bukan soal saudara lagi. Itu sudah tanggung jawab orang tersebut dengan Tuhan. Kita sudah terlepas dari tuntutan Tuhan soal persembahan bibir mulut kita untuk pelayanan. Rajin-rajinlah menasehati sejauh ada yang perlu dinasehati. Jangan menjadi orang yang gak peduli. Ya, ada orang yang gak peduli, yang diam saja. Orang itu perlu dituntun, saudara, diam saja. Jangan. Rajin-rajinlah menasihati. Oke, kita lihat berikut. Apa lagi yang bisa kita lakukan dalam pelayanan kasih kita? Apa lagi yang kita bisa lakukan? Pelayanan kasih kita menghibur. Banyak orang dengan beratnya beban kehidupan, susah hatinya. Ya, ada pujian Jawa, susah hatine. Ya, saudara, ada orang susah loh, saudara. Ya, ada banyak orang susah. Orang gak punya duit susah, saudara. Orang yang dikejar cicilan, debt collector susah, saudara. Ada banyak orang susah. Saudara harus menjadi penghibur bagi mereka. Roh Kudus, roh penghibur ada pada saya dan saudara. Kita sudah dihibur oleh Tuhan. Kita sudah diberi sukacita, ya, oleh Tuhan. Mari kita menghibur orang lain. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 4. 2 Korintus pasal 1 ayat 4 dan kita akan baca sama-sama. Oke, kita baca sama-sama. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami sendiri terima dari Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada jemaat, susah juga, ada banyak penderitaan. Ada hamba Tuhan menghibur. Ayat 4 berkata, ayat 3 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Jadi kita sudah alami bagaimana Tuhan menghibur kita dalam penderitaan kita. Dan tidak berhenti di sana. Ini harus bergulir kepada orang lain. Kita harus menjadi orang yang menghibur orang lain. Sehingga kami, saudara, garis bawahi, sanggup. Saudara sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan. Ya. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi Tuhan menghibur kita. Tuhan menghibur Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita yang sudah dihibur oleh Tuhan. Dengan penghiburan yang kami sendiri terima dari Allah. Kita share ke orang lain. Kita menjadi orang yang menghibur orang-orang yang berada dalam macam-macam penderitaan hidup. Jadi saudara, di dalam kehidupan di dunia ini, dari zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, tetap ada kesusahan-kesusahan hidup. Jadi enggak usah bingung kalau ada dalam kesesakan. Enggak usah susah. Kemas hati, pikiran, perasaan. Tuhan menolong, tidak pernah terlambat. Ya, di dalam ayat pokok untuk tema Natal kita, ya, Tuhan memegang tangan kanan kita dan berkata,
Ya, jangan kamu takut, aku menolong engkau. Ya, kita melihat ayat itu, bagus sekali ayat itu yang kita ambil untuk tema Natal kita. Kitab Nabi Yesaya 41 ayat 13. Oke, kita baca sama-sama. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita harus alami, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ya, ada hari esok sebab Yesus hidup. Dan Tuhan sudah berkata kepada kita dan kita sudah alami, aku tidak takut sebab Tuhan menolong kita. Kita terima perkataan Tuhan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kalau kita sudah ditolong, kembali kita dapat menghibur, menolong orang-orang yang berada dalam macam-macam penderitaan kehidupan. Jadi kita melihat pelayanan kasih ini bukan hanya uang. Pelayanan kasih ini bukan materi. Itu perlu, tapi bukan hanya itu. Kalau saudara nggak punya uang, nggak punya materi yang bisa diberi, hai, kita punya tubuh kita. Mulut kita menasihati. Amin, saudara. Kita punya tangan untuk menolong mereka yang susah. Kita punya kemampuan untuk menghibur. Haleluya. Maju lebih jauh. Pelayanan kasih berikut, kita beritakan Injil, saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang bisa memberitakan Injil. Markus 3 ayat 14. Markus 3 ayat 14. Ayat 14 daripada Markus pasal 3. Tuhan menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, tolong tampilkan. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi sudah melihat Tuhan mengutus 12 orang dan itu sudah beranak sebar. Bukan 12 lagi, saudara saya dan saudara. Diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Saudara yang kekasih, bibir mulut kita bukan menasihati untuk ke jalan yang benar, tapi juga untuk memberitakan Yesus mati dan bangkit menebus dosa umat manusia. Dan barang siapa yang percaya, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara enggak usah panjang lebar. Berita kabar baik ini saja, satu kalimat ini, Yesus Allah jadi manusia, mati dan bangkit. Untuk menebus dosa semua umat manusia yang mau percaya. Ya, saudara yang kekasih, biarlah orang yang tidak percaya menjadi percaya. Tuhan punya hatinya, enggak ada satu orang pun binasa. Tapi semua sampai kepada keinsafan, pertobatan, percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Oke, haleluya. Kita baca lagi 2 Korintus 8 ayat 18. Oke. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Saudara, ini ada kisah daripada pelayan-pelayan Tuhan ya yang diutus untuk memberitakan Injil, ya, namanya Titus. Ya, jadi memang dari dulu sampai sekarang perlu orang-orang yang diutus untuk pemberitaan Injil, ya. Jadi saudara yang kekasih Tuhan mengutus saudara, saya ingin kita membaca, ya, Yohanes pasal 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16.
Oke, kita baca dengan semangat ayat ini. Ya, jadi bukan hanya Titus yang diutus oleh Rasul Paulus, tapi saudara dan saya diutus langsung oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, saudara. Saya tidak bisa masuk dalam keluarga saudara dan komunitas saudara, tapi Anda ada di situ. Beritakan Injil kepada mereka. Ya, Anda ada di komunitas saudara. Beritakan Injil. Saudara, saya sudah berkali-kali cerita. Saya ada di komunitas pada waktu saya kuliah, satu angkatan saya, kuliah saya, ya, satu kos saya beritakan Injil. Satu kamar saya beritakan Injil. Dia tolak, saudara, tolak. Saya punya tape kecil dari saya pulang dari kampus sampai saya tidur, lagu rohani terus. Dan dulu lagunya 4 baris, ya. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Iya toh? Ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Lagunya pendek-pendek, pasti dihafal di orang pintar. Tapi dia menolak. Tapi saudara, 2 tahun setelah kami berpisah, dia kirim 1 lembar surat kepada saya. Dear Hilda, buku kecil yang kamu kasih kepada aku sekarang dengan setia menemani aku ke GKI Nurdin. Saudara, Nurdin itu nama jalan depan kampus kita Jalan Kiai Tapak. Kami di belakangnya ada Tomang Utara 14. Di depannya Nurdin Susilo jalan itu. Jadi 2 tahun kemudian dia jadi percaya. Hilda, bagaimana saya percaya Yesus? Saya punya kokoh kanker otak. Tidak ada pertolongan. Saya ingat kata-katamu. Waktu kita berpisah, memang saya kasih Alkitab kecil, De Gideon warna biru. Kecil yang kecil, perjanjian baru tok. Dia tolak. Saya bilang, Jun, ini buat kamu kenangan. Aku kasih sabun habis. Aku kasih sapu tangan bisa hilang. Ini aja. Oh, kamu yang perlu, saya kasih dia kasih saya. Enggak apa-apa, saya banyak kok, tak kasih lagi. Dia bilang, enggak, kamu yang perlu, dia kasih lagi. Tapi Tuhan kasih hikmat kepada saya. Saya bilang, Jun, kamu simpan aja di lemari. Kita punya lemari, 1 lemari 2 pintu. Saya 1 pintu, dia 1 pintu. Simpan aja situ. Satu waktu kamu ada persoalan dan tidak ada jawaban, kamu buka di buku kecil itu. Nanti kamu baca. Di situ kamu akan menemukan satu pribadi yang namanya Yesus. Dia bisa tolong masalah saudara. Dan betul saudara. Kokohnya kanker otak. Dia bilang, Hil, yang kamu katakan aku lakukan. Kokohku kanker otak. Gak ada pertolongan. Aku ingat kamu bilang, kalau ada masalah, tidak ada pertolongan. Cari, baca di buku kecil yang kamu kasih kepada aku. Aku baca, Hil. Aku temukan Yesus yang bisa menyembuhkan, bisa menyelamatkan, dan kokoh sembuh. Dan dia bilang, Hilda, saya jadi orang Kristen. Saya mau melayani Tuhan. Saya bilang dia, kamu datang aja isi tempatku di Manado. Manado luar kota. Saya mau menikah pindah Timur. Sekarang Timor Leste. Tapi dia tidak datang ke Manado karena dia sudah, waktu itu saya lupa. Waktu itu dia sudah berkeluarga atau belum. Dia menikah juga dengan seorang dokter dan dia punya anak 2 laki-laki. Dan sekarang dia sudah ada di rumah Bapa. Dia meninggal karena satu penyakit kanker. Saudara yang kekasih, mungkin berita Injil saudara belum diterima saat kita bicara. Tapi satu waktu di hari esok pekerjaan Roh Kudus bisa terjadi pada orang-orang yang sudah mendengar berita Injil dari saudara. Satu waktu dengan pertolongan Roh Kudus mereka akan buka hati bagi Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Mari kita melihat apalagi persembahan tubuh kita bahagian kedua dalam hal pelayanan kasih. Memimpin dan mengajar. Saudara mungkin bukan guru di sekolah. Saudara mungkin bukan dosen. Saudara bukan satu pimpinan dalam satu institusi pendidikan. Tapi saya mau berkata kepada saudara, saudara semua ini pemimpin dalam anak, menantu, cucu saudara. Saudara ini guru dosen untuk mereka. Apakah saudara sudah memimpin mereka pada jalan Tuhan? Apakah saudara sudah mengajar mereka tentang Yesus dan firman-Nya? Saudara, kita semua pemimpin dan kita semua guru dalam keluarga kita. Mari kita menjadi pemimpin yang benar dan
baik dan pemimpin yang mengaktifkan, melakukan kepemimpinan kita dalam keluarga kita. Dan menjadi guru, pendidik kerohanian dalam keluarga kita. Mari kita membaca 2 Timotius 2 ayat 25. 2 Timotius 2 ayat 25. Saudara juga bisa memimpin bukan hanya keluarga tapi sahabat saudara. Teman saudara, famili saudara. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ini tugas saudara, tugas saya. Haleluya. Memimpin dan mengajar mereka. Supaya mereka mengenal kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Ya, suka tidak lakukan firman Tuhan. Ya, kita akan membuat supaya mereka bisa sadar, insaf dan bertobat. Ya, mengajar mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Satu lagi ayat Matius 9 ayat 35. Baca sama-sama 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan ini sekarang tugas siapa? Bukan tugas Yesus lagi, tugas saudara dan saya. Untuk dapat berkeliling kemana engkau pergi dan berada, mengajar, ya, memberitakan Injil kerajaan sorga, memimpin, bahkan berdoa melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tugas saudara saya, bukan tugas Yesus lagi. Yesus sudah di sorga, saudara dan saya masih di bumi. Amin. Mau lakukan? Menjadi pemimpin dan pengajar? Ya, banyak hal yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan lewat tubuh kita. Oke, cepat saja kita melihat. Ya, kedua, pertama persembahan tubuh, kedua persembahan materi. Ya, persembahan materi. Saudara punya materi uang. Ya, persembahan materi bisa uang, bisa barang. Mari kita melihat Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 43. Markus pasal 12 ayat 41. Markus pasal 12 ayat 41. Ini agak panjang, gak apa-apa. Ini satu kisah seorang janda yang mempersembahkan uang yang ada padanya. Markus pasal 12 ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lanjut. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Lalu terus, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mengapa? Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh hidupnya. Saya tidak jabarkan di Bijauta, saya cuma mengambil ada persembahan dalam peti persembahan dalam rumah ibadah. Tuhan tahu apa yang saudara beri. Kalau saudara ada banyak, kasih banyak. Kalau saudara enggak ada banyak, kasih menurut apa yang ada padamu. Jangan kita menghindari diri kita dari memberi persembahan
andai kata kita punya, kecuali kita nggak punya. Amin saudara. Dan Yesus melihat ada orang kaya, ada orang miskin. Semua memberi persembahan. Tapi Yesus menilai nilai persembahan seorang janda yang miskin dalam bentuk satu duit itu, 2 peser itu lebih besar dari nilai yang banyak-banyak itu. Karena dia memberi semua yang ada padanya. Oke, persembahan yang kedua dalam bentuk materi atau barang. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45. Kisah pasal 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang baca menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing materi. Ya. Ada yang menjual harta. Pada zaman itu memang yang dilakukan demikian. Sekarang kan nggak mungkin. Saya rasa nggak mungkin semua, nggak ada yang mengajarkan jual dan bagi-bagi semua. Tapi yang saya mau ambil dari sini, yang dapat kita beri materi kepada orang yang membutuhkan, berilah. Ya, jadi saudara melihat di sini persembahan itu yang pertama persembahan diri kita, tubuh kita. Yang kedua persembahan materi kita. Persembahan tubuh kita bukan cuma menyanyi, tapi persembahan dari tubuh kita, kita sudah melihat tadi ada persembahan pelayanan kasih, menolong orang yang susah, menasehati, menghibur, memberitakan Injil, ya. Kita juga memimpin, mengajar, itu dari tubuh kita. Tapi selain itu materi. Roma 12 ayat 1, ya. Aku menasihatkan kepada saudara-saudara, kita sudah baca tadi, kita melihat lagi Roma pasal 12 ayat yang pertama tadi. Kita sudah baca dan kita melihat kembali. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang kita sudah jabarkan tadi sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara yang memberi persembahan, ya, harus hidup kudus. Ya, di PowerPoint saya sudah tampilkan bahwa, ya, keadaan diri kita harus dikemas untuk kudus. Ya, kita sudah baca tadi Roma 12 ayat yang kedua kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, berubah pikiran kita, buang dosa, hidup dalam kekudusan. Tidak sama dengan orang dunia hidup. Kita adalah anak-anak Tuhan, harus hidup beda. Ya. Kita harus hidup dalam kekudusan. Ayat 9 juga bagus itu. Ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi tidak melakukan kejahatan. Amin. Nah, yang saya mau tampilkan pada saudara, selain hidup kudus, kita yang suka, yang mau mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan, jangan terlalu muluk-muluk kehidupan kita. Nggak usah mikir yang terlalu tinggi-tinggi yang tidak bisa kita capai. Pertama kita stres. Kedua memang Tuhan tidak mau kita mikir yang di atas awan. Ini perlu saudara. Jangan menjadi orang yang melayani Tuhan pikirannya terlalu wah. Padahal dia nggak bisa gapai. Jangan. Mari kita melihat Roma 12 ayat yang ketiga. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, baca sama-sama. Janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ya. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, saudara yang kekasih, Tuhan tolong kita. Kita ini yang mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan, nggak usah mikir yang muluk-muluk terlalu tinggi. Ya, kita menjadi orang yang pikir sederhana saja, yang mampu kita capai.
Jadi rupanya Tuhan mau atur kita yang mempersembahkan. Kita harus hidup rendah hati. Nggak usah harapan yang terlalu wah-wah. Ya, yang nggak bisa kita capai, kita juga stres. Tapi dengan kerendahan hati kita melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kemudian, kalau kita mempersembahkan tubuh ini jangan lalai dari kita. Mengasihi sebagai saudara. Jangan kita melayani tapi kita musuhan. Nggak boleh. Roma 12 ayat 10a. Roma 12 ayat 10a. Baca sama-sama, 2-3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului memberi hormat. Jadi saudara mengasihi sebagai saudara. Dan yang keempat mendahului dalam memberi hormat. Keberadaan kita yang melayani harus kudus, pikiran yang sederhana, mengasihi dan cepat-cepat memberi hormat. Jadi saudara yang melayani, selamat pagi Bu Yani, biar saudara yang lanjut usia kayak Om Niko, kayak saya. Selamat pagi Mbak Maya, sudah sehat ya? Walaupun kita lebih tua, harus lebih dahulu memberi hormat. Dan ini kriteria yang dituntut Tuhan. Tolong tampilkan PowerPoint dong, tolong. Keberadaan orang yang melayani Tuhan, kudus. Pikiran sederhana, mengasihi sebagai saudara, ada lagi. Terus, mendahului dalam memberi hormat. Sederhana bukan, tapi Tuhan atur. Jadi mari, Bu Sum lebih tua dari Mbak Sri, datang-datang atau dijemput. Selamat pagi Mbak Sri, jangan bilang, oh dia kok yang muda harus salamin saya dulu. Nggak usah. Mendahului dalam memberi hormat, ini diajar firman Allah. Iya toh? Pak Frankie lebih tua jauh daripada Andrew dan Rawis, wakil gembala. Datang-datang, apa kabar Andrew? Selamat pagi, selamat hari Minggu, gak apa-apa. Biar Om Frankie tua, nyapa kok Erwin itu yang lebih muda, gak apa-apa, nyapa duluan. Ya, betul tidak saudara, ini firman Tuhan. Kita yang mau melayani, kita yang harus punya suatu model hidup sesuai firman Allah. Yang setuju bilang amin. Ya, ini terakhir. Penuh Roh Kudus sehingga tetap semangat. Jadi kalau kita melayani jangan cuma satu kurun waktu tertentu. Cuma di tahun 2024, 2025 mulai padam semangat. Tidak boleh. Roma 12 ayat 1 kita baca sama-sama. Roma 12 ayat yang 11. Roma 12 ayat 11. Sama-sama. Suara nyaring, semangat. 2-3, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, saya semua kita harus penuh Roh Kudus supaya tetap ada gairah semangat. Nggak pernah habis semangat kita, tambah hari, tambah tahun, tambah bersemangat. Amin. Ya, saya rasa itulah yang bisa kita bagi. Ada ayat yang saya taruh. Apakah ada di PowerPoint atau enggak? Kita akan baca sama-sama 2 ayat terakhir. 1 Korintus 6 ayat 20, 2-3, sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Sama-sama. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi 2 ayat ini sebagai penutup. Yang pertama, muliakanlah Tuhan dengan persembahan tubuhmu. Yang kedua, persembahan materimu yang ada padamu. Bukan apa yang gak ada. Kita menghadapi Natal. Saudara, ditunggu persembahan materi uang saudara. Supaya Natal bisa sukses, ya. Bukan dengan apa uang yang enggak ada, tapi uang yang ada padamu. Ya, saudara, Tuhan tahu, kita belajar tadi pemberian. Tuhan tahu. Tuhan berkati sudah semua. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang Bapak Wakil Gembala, pendeta pembantu Dr. G. Andrew Daniel Rawis, saudara teologi. Tampil ke depan, pimpin doa. Bawa hidup kami Tuhan untuk menggenapi setiap firman-Mu. Bila firman-Mu memanggil kami Tuhan, untuk kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan.
Biar hari ini kami mau Tuhan untuk datang mempersembahkan hidup kami bagi Engkau Bapa. Tuhan, ada banyak kekurangan kami, ada banyak ketidaksempurnaan kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan. Biar kami bersama-sama jemaat Permata Mahkota, kami mau mempersembahkan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak mudah Tuhan untuk melakukan firman Tuhan seutuhnya. Tapi kami tahu saat ada Tuhan yang menggandeng tangan kami, menuntun kami dapat sanggup melakukan firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk kami tetap kuat bertahan di dunia kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Untuk kami tetap hidup seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biarlah segala hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala materi yang kami miliki, barang yang kami miliki, tidak kami banggakan, kami agung-agungkan. Tapi kami tahu segala yang kami miliki adalah milik Tuhan. Biarlah hati kami tidak tertambat kepada hal-hal duniawi. Biarlah hati kami hanya tertambat kepada Tuhan. Oh Tuhan, biarlah hati-Mu adalah dalam setiap kami. Dan hati kami ada dalam Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan hidup kami seutuhnya, tubuh kami, materi kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan hidup kami seluruhnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami sudah mengakhiri kebaktian kami. Kami persembahkan kepadamu kasih ibadah kebaktian kami. Tuhan sempurnakan naik persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Tilik semua kasih, tilik semua pengorbanan, tilik semua pemberian keuangan materi. Balas lipat kali ganda ya Tuhan. Tuhan, biarlah Natal kami memuliakan Tuhan. Natal kami bisa ada jiwa-jiwa baru yang kami bawa Tuhan. Yang jiwa-jiwa yang sudah malas menjadi rajin karena mereka mau datang Natal dan selanjutnya dibina. Jiwa-jiwa yang perlu keselamatan kami bisa bawa Tuhan. Dan ada Tuhan jiwa-jiwa dalam acara Natal kami. Tuhan beri cuaca yang baik, berikan semua kami urapan Roh Kudus untuk melayani Engkau dan kerja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita dan sekarang kekasih-kekasihku. Terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Terima semua berkat Tuhan, hidup berkelimpahan, berkemenangan. Jadilah berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, akhiri kebaktian kami hari Minggu yang indah ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saya semua. Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus.
baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa